Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabrina Anggraini dari Prodi BKI 32 dengan NIM 234201407. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan tema kognitif, di mana kognitif kali ini mengacu kepada teori Piaget sendiri. Nah, perlu diketahui nih pengertian dari kognitif itu sendiri. Jadi, kognitif adalah aktivitas mengetahui dan proses-proses yang melaluinya pengetahuan diperoleh. Jadi, kognitif ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari proses aktivitas kita, mungkin dari pengalaman hidup ataupun belajar nih. Nah, adapun perkembangan kognitif yaitu perubahan yang terjadi pada aktivitas mental seperti memperhatikan, mengamati, belajar, berpikir, dan mengingat. Dimana ketika kita mulai mengembangkan kognitif kita, mulai bisa mengamati, mulai bisa belajar, kita tuh akan membentuk pengetahuan dalam diri kita sendiri. Nah, tadi kan Sabrina udah bilang ya bahwa kognitif kali ini tuh mengacu kepada teori Piaget. Nah, Piaget itu siapa sih? Jadi, Piaget adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan anak. Ia menggabungkan minat awalnya pada zoologi dan epistemologi, di mana itu adalah cabang filsafat yang berkenaan dengan asal-usul pengetahuan untuk mengembangkan ilmu baru yang disebutnya sebagai epistemologi genetik. Jadi, Piaget ini adalah seorang tokoh ya, dengan mengembangkan ilmu perkembangan anak berdasarkan epistemologi genetik, di mana epistemologi genetiknya adalah studi eksperimental tentang perkembangan pengetahuan. Nah, selanjutnya ada bagaimana kita memperoleh pengetahuan menurut Piaget. Nah, menurut Piaget itu ada 4 ya. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua akomodasi, ketiga keseimbangan, dan yang keempat organisasi. Nah, asimilasi itu apa sih? Jadi asimilasi ini adalah mencoba beradaptasi dengan pengalaman baru dan menafsirkannya dalam bentuk evaluasi. Jadi ketika anak kecil nih menemukan situasi yang baru tetapi mirip dengan pengalamannya sebelumnya, nah mereka akan mencoba untuk mengasimilasikan kejadian tersebut. Seperti contohnya nih, ketika ada hewan kucing tetapi anak tersebut itu mengatakan bahwa itu adalah hewan anjing karena dia mengasimilasikan hewan tersebut ke dalam kategori hewan berkaki 4, dimana ketika anak tersebut hanya mengetahui hewan kucing dan mereka adalah hewan yang berkaki 4, mereka akan mengasimilasikan ke hewan anjing tersebut karena mereka hanya mengetahui itu adalah kucing, jadi mereka mengatakan bahwa itu adalah hewan anjing. Nah, yang kedua ada akomodasi, di mana akomodasi ini adalah memodifikasi skema atau informasi yang ia miliki untuk menciptakan pemahaman yang lebih sesuai dengan kenyataan. Jadi akomodasi itu memodifikasi informasi yang ia miliki untuk pemahaman yang lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, contohnya nih ketika mereka sudah tahu nih tentang hewan tersebut adalah hewan yang berbeda antara anjing dan kucing, karena kan itu adalah pemahaman yang keliru. Nah, mereka sudah mengetahui dan akan menciptakan skema yang baru dari penyesuaian pemahaman tersebut. Nah, yang ketiga ada keseimbangan, di mana keseimbangan ini adalah keharmonisan antara rencana dan pengalaman seseorang, di mana ini tuh sebenarnya mengacu kepada keseimbangan berpikir asimilasi dan akomodasi. Jadi ketika kita keliru dalam mengasimilasi suatu kejadian, kita tuh akan mengakomodasi pemikiran tersebut supaya bisa menyelaraskan pemahaman yang keliru tadi, dan akhirnya terciptanya keseimbangan dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Dan yang keempat ada organisasi, di mana ini tuh sebagai menata ulang skema yang menjadi struktur yang baru dan lebih kompleks. Contohnya nih ketika mereka sudah bisa membedakan hewan tersebut, nah mereka akan mengorganisasikan pengetahuan lebih lanjutnya, seperti mengkategorikan hewan tersebut sebagai hewan peliharaan atau mengkategorikan hewannya adalah mamalia dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif Piaget. Nah, menurut Piaget,
perkembangan kognitif tuh ada 4. Yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap pra-operasional, yang ketiga tahap konkret operasional, dan yang terakhir tahap formal operasional. Nah, tahap sensori motor tuh apa sih? Jadi tahap sensori motor ini adalah tahap intelektual pertama menurut Piaget dari lahir pada usia 0 sampai 2 tahun. Ketika bayi mengandalkan skema perilaku sebagai sarana untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Jadi di tahap sensor motorik ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun nih, teman-teman. Dimana pada usia tersebut anak itu mulai untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya dengan seperti menggenggam, mengamati, dan meraih nih. Jadi mencakup tentang motorik anak nih. Yang kedua ada tahap pra-operasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Ketika anak berpikir pada tingkatan simbolis tetapi belum melakukan proses kognitif nih. Jadi fungsi simbolik ini untuk menggunakan kemampuannya seperti menggambar ataupun kata-kata yang diucapkan untuk mewakili objek dan pengalaman. Karena transisi dari balita yang selalu ingin tahu nih. Tetapi pada saat tahapan ini itu masih cenderung melihat dunia dari sudut pandang anak sendiri tanpa melihat sudut pandang yang lainnya. Yang ketiga ada tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7 tahun sampai 11 tahun. Ketika anak sudah memperoleh operasi kognitif dan berpikir lebih logis nih tentang objek dan pengalaman nyata. Jadi di tahap ini anak tersebut mulai bisa berpikir secara logis. Dan yang terakhir ada tahap formal operasional yang terjadi pada usia 11 hingga 12 tahun dan selanjutnya. Ketika individu mulai berpikir lebih rasional dan sistematis tentang konsep abstrak dan peristiwa hipotesis, di mana pemikiran pada saat tahap ini mereka tuh menjadi fleksibel nih dan tidak terbatas pada hal-hal yang konkret saja. Nah, itu tadi ya proses yang berlangsung sepanjang kehidupan kita. Tetapi tahap-tahap kognitif ini berkembang sesuai usia dan kematangan individu. Jadi penting banget untuk kita mengetahui nih, kapan sih kita mengajarkan anak tersebut tentang motorik, mengajarkan tentang berbicara, dan lain sebagainya. Supaya perkembangan anak tidak terhambat, karena itu sangat berpengaruh di kehidupan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.